Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhiran wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam kehormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dan Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita yang terakhir kurang lebih 3 pekan yang lalu telah sama-sama kita membahas tentang zikir dan doa setelah selesai salat wajib. Insyaallah sebagai lanjutan pembahasan kita pada kesempatan pengajian malam hari ini, kita akan membahas tentang salat-salat sunnah. Dan salat sunnah yang pertama yang akan kita bahas yaitu salat sunnah hajat. Sebagai satu bentuk salat sunnah, ketika ada seorang hamba yang mempunyai hajat, mempunyai keinginan, maka tentu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar lebih mustajab lagi dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah hajat 2 rakaat. Karena itu sebelum masuk ke pembahasan tentang salat hajat tersebut, saya bahas secara umum tentang doa terlebih dahulu. Doa itu paling tidak mempunyai 2 makna. Yang pertama yaitu doa sebagai permohonan. Yang kedua yaitu doa sebagai ibadah. Jadi ketika ada seseorang yang berdoa, pada hakikatnya dia tidak hanya sekedar memohon, tidak hanya sekedar meminta kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan ketika hamba itu berdoa, maka pada saat itu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada doa yang sia-sia, asalkan ketika berdoa ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun permohonan itu boleh jadi tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi doa itu tidak sia-sia. Jangan misalnya ada yang beranggapan, ada yang menilai ketika permohonannya kepada Allah tidak dipenuhi, maka doanya sudah sia-sia. Tidak, paling tidak dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beribadah kepada Allah asalkan dia ikhlas,
lalu kemudian melakukan doa itu sesuai tuntunan agama, maka tentu dia akan mendapatkan sawab, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tidak sia-sia. Contoh, misalnya ada seseorang yang mendaftar apakah di perguruan tinggi atau mendaftar satu pekerjaan, lalu dia berdoa kepada Allah agar diterima dalam pendaftarannya itu. Ternyata begitu keluar pengumuman, dia dinyatakan tidak diterima. Kalau terjadi kasus yang seperti itu, jangan kemudian lantas menilai supaya sia-sia doa saya. Sudah berdoa berkali-kali, berhari-hari supaya saya diterima, ternyata tidak diterima juga. Tidak sia-sia. Meskipun permohonan tidak dipenuhi, karena pada saat itu dia sudah beribadah kepada Allah SWT. Jadi dia dapat pahala. Jadi sekali lagi, orang yang berdoa itu minimal dia melakukan dua aktivitas. Satu, dia memohon kepada Allah, dan yang kedua dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa seperti disampaikan oleh Nabi dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum otak intisari dari satu ibadah. Selain itu jamaah sekalian, jangan juga kita cepat menyimpulkan bahwa doa itu tidak diterima. Karena cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa itu bermacam-macam. Yang pertama, dan ini paling mudah kita tahu, Allah menerima doa dengan cara memberi sesuai yang diminta. Ini paling mudah, paling gampang karena ada kesesuaian. Ada yang sakit, lalu dia berdoa minta kesembuhan kepada Allah, dan lama kemudian dia sembuh. Mudah dinilai doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada kesesuaian. Ini pun bentuknya dua macam. Ada yang diberikan secara langsung, tidak lama setelah dia berdoa. Tapi ada juga yang diberikan tidak secara langsung. Mungkin dia berdoa hari ini, besok baru dikasih. Ada yang berdoa minggu ini, minggu depan baru dikasih. Ada yang berdoa bulan ini, bulan yang akan datang baru dikasih. Ada yang berdoa tahun ini, 1 tahun kemudian baru dikasih. Mungkin ada 10 tahun kemudian, ada 20 tahun kemudian. Ada yang sudah meninggal baru dikasih. Nabi Ibrahim alaihissalam saja pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengutus di antara penduduk Makkah itu seorang rasul. Wa ba'ats fihim rasulan minhum. Utuslah di antara mereka ya Allah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah ijabah, kabulkan permintaannya Nabi Ibrahim dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jaraknya itu ratusan tahun dari meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi doa itu diterima oleh Allah tidak harus langsung. Cara yang kedua, bisa juga Allah memberi lain dari apa yang diminta oleh hamba. Si hamba meminta sesuatu kepada Allah, Allah memberi tapi yang berbeda dengan yang dia minta. Karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, apa yang paling sesuai dengan kondisi. Ibaratnya orang tua misalnya, tidak semua permintaan anak itu langsung dipenuhi. Orang tua menimba-nimba dulu, cocok tidak kalau saya kasih kepada anak saya. Itu orang tua kan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Bahkan bisa jadi pula Allah tidak memberikan apa-apa, tapi katakanlah sebagai kompensasinya dalam tanda kutip, mestinya ada bala, ada musibah yang turun, tidak jadi bala itu diturunkan oleh Allah karena hamba itu sudah berdoa. Ada yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa berangkat haji. Sudah sekian tahun saya menunggu. Ternyata tahun itu pun dia belum berangkat haji. Jangan lantas kemudian mengatakan, doa saya lagi-lagi tidak diterima. Sudah diterima. Caranya bagaimana? Mestinya tahun itu terkena penyakit yang parah misalnya, ditimpa musibah yang berat. Tapi kalau sudah berdoa, musibah itu tidak jadi diturunkan oleh Allah SWT. Sehingga Nabi bersabda, la yuraddu qada illa ad-du'a.
Tidak ada yang bisa menolak qada ketetapannya Allah kecuali diantaranya doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu di dalam berdoa itu perlu diperhatikan adab-adabnya. Misalnya saja usahakanlah berdoa dalam keadaan suci dari najis, suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Meskipun tidak disyaratkan, tapi ini ada. Kemudian selama memungkinkan usahakan berdoa menghadap ke kiblat selama memungkinkan. Kecuali kalau misalnya pengajian seperti ini kita tutup dengan doa kan tidak perlu, saya balik badan, khatib di atas mimbar, kemudian dia baca doa, tidak usah dia balikkan badan. Tapi selama memungkinkan menghadap ke kiblat. Kemudian disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu, Allah itu Maha Mulia. Yastahi min 'abdi, Allah malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila ada hamba dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, summa yaruddu masifran, tapi kemudian tangan itu kembali dalam keadaan hampa, kembali dalam keadaan kosong, Allah malu. Kalau kita sudah angkat tangan berdoa, lalu tangan itu kembali, tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian awalilah doa itu dengan pujian kepada Allah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa di awal, bisa juga di pertengahan, bisa di akhir, agar doa itu lebih mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berdoa dengan penuh keyakinan. Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu itu akan diijabah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, memilih tempat dan waktu serta keadaan di mana doa itu mustajab. Ya, tempat misalnya kalau orang lagi haji umrah ya di Multazam, tempat antara Rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, atau berdoa di masjid. Kemudian waktu-waktu yang mustajab, Nabi pernah ditanya, ayyul du'ai asma, doa yang bagaimana yang paling didengar oleh Allah? Ini sudah saya bahas yang lalu. Nabi jawab, fi jawfil lail wa dubur salawatil maktubat, doa di perutnya malam dan berdoa setelah selesai sholat wajib. Itu waktu-waktu doa mustajab. Kemudian berdoa antara azan dengan iqamah. Itu juga Nabi sampaikan di hari Jumat ada waktu rahasia. Siapa yang berdoa persis pada waktu rahasia itu, apapun dia minta Allah akan penuhi. Asal yang baik-baik saja. Cuma ini waktu rahasia. Nabi hanya sampaikan harinya hari Jumat. Tapi kapan persis waktunya di hari Jumat itu dirahasiakan. Hanya ada ulama yang menyatakan setelah selesai salat subuh hari Jumat sampai matahari terbit. Ada ulama yang menyatakan ketika khatib di atas mimbar sampai dilaksanakannya salat Jumat. Ada juga ulama yang mengatakan setelah selesai salat asar di hari Jumat sampai matahari terbenam. Intinya memanfaatkan waktu-waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga keadaan-keadaan tertentu seperti misalnya ketika puasa. Orang lagi puasa itu doanya mudah diijabah oleh Allah. Lis-shaimi da'watul mustajabah. Untuk orang yang puasa ada doa yang mustajab. Doa ketika mengadakan safar. Pada saat mengadakan safar itu doa juga mudah diijabah oleh Allah. Doa ketika turun hujan yang deras. Nah, termasuk untuk memudahkan dikabulkannya doa, awalilah dengan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Hunain, semoga Allah beridaya, beliau bercerita, inna rajulan dariral basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu ayyu'atiyahu. Pernah ada seorang sahabat yang dariral basar, yang lemah penglihatannya, buta lah, tidak seperti itu, datang menemui Nabi dan meminta kepada Nabi supaya didoakan agar penglihatannya kembali. Rasulullah SAW kemudian bersabda, in syi'ta akhartu
wa huwa khair. Kalau kamu mau saya tangguhkan doamu, tidak usah saya doakan sekarang, saya tangguhkan, nantilah di hari kemudian Allah kasih kamu kebaikan, dan itu lebih baik. Wa in syi'ta da'awtu, tapi kalau kamu mau saya akan mendoakan. Ada sahabat tadi, doakan saya ya Rasulullah. Nah, ternyata bukan Nabi yang mendoakan, tapi Pak Amarahu yatawadda. Nabi perintahkan kalau begitu kamu wudu ya. Setelah wudu, usalli rakaatain, salat 2 rakaat. Ini salat hajat. Lalu Nabi ajari doanya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajatin lituqda fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, saya mohon kepadamu dan saya tawajjuh, saya menghadap kepadamu dengan perantaraan Muhammad, nabimu pembawa rahmat. Perantaraan nabimu, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, saya menjadikanmu sebagai perantara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajatku agar dipenuhi. Fasyafi'u fiyya. Maka wahai Allah, izinkan saya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Setelah sahabat tadi mengamalkan itu, Allah kembalikan penglihatannya. Jadi salat sunnah hajat ini niatnya di hati. Kalau diucapkan dengan lisan, usalli sunnatan hajat, raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah. Kalau waktunya agak lapang, hajat kita itu lapang, misalnya katakanlah masih ada beberapa hari ke depan, maka sebaiknya salat ini kita laksanakan di sepertiga malam yang terakhir. Karena pada saat seperti itu dalam hadis Rasulullah menjelaskan, yanzilu rabbuna ila samai dunia hina yabqa sulusul lail. Allah Tuhan kita itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah mencari, ya jauhni fastajibalah, mana hamba yang mau berdoa kepadamu saya kabulkan doanya. Mayyasaluni fa'utiyahu, mana yang punya permintaan saya penuhi permintaannya. Mayyastaghfiruni fa'aghfiralahu, mana yang mohon ampun saya akan berikan ampun. Jadi sepertiga malam. Tapi kalau hajat itu mendesak, ya kapan saja. Misalnya di pagi hari, tiba-tiba kita ada hajat mendesak sekali di pagi, ya laksanakanlah pada pagi hari tersebut. Tidak harus menunggu sampai di malam. 2 rakaat. Kita boleh membaca surah atau ayat yang mana saja setelah selesai surah Al-Fatihah. Namun ulama kita menganjurkan di rakaat pertama selesai surah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua selesai surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Selesai salat baca doa yang diajarkan Nabi atau doa yang banyak terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. La ilaha illallah Halimul Karim, Subhanallahi Rabbil Arshil Azim, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli itsm la tada'li dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadaita ya arhamar rahim. La ilaha illallahul halimul karim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Penyantun dan Maha Mulia. Subhanallahi Rabbil Arsyil Azim. Maha suci Allah penguasa aras yang agung. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta penguasa pemelihara alam semesta. Allahumma ya Allah, inni as'aluka mujibati rahmatik. Saya meminta kepadamu yang bisa mendatangkan rahmat, wa azaima maghfiratik, dan bisa mendatangkan pengampunan, wal ghanimata min kulli bir, dan saya memohon kepadamu supaya saya bisa mendapatkan kebaikan, wassalamata min kulli itsm, dan supaya saya bisa terhindar dari perbuatan dosa.
Allahumma ya Allah, la tada'li zamban illa ghafar. Jangan biarkan saya melakukan satu dosa kecuali Engkau ampuni dosa itu. Wala hamman illa faraj. Jangan biarkan saya berada dalam satu kesulitan melainkan Engkau keluarkan saya dari kesulitan itu. Wala hajatan, dan jangan biarkan saya punya hajat, punya keinginan illa qadaitaha, kecuali Engkau penuhi hajat itu ya. Ya Arhamar Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih di antara yang pengasih. Nah, ini salah hajat bisa dilakukan sampai berulang-ulang kali jika hajat itu sifatnya lama. Misalnya sekali lagi tadi katakanlah 1 minggu ke depan ini baru mau daftar, bisa paling tidak 3 malam kita lakukan itu secara berturut. Saya kira itu pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah fikih atau bahkan masalah agama lainnya di luar dari apa yang saya sampaikan, tentu sebatas pengetahuan yang dititipkan kepada saya. Saya silakan kepada jamaah sekalian kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan. Boleh berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan surat Al-Qur'an dan juga untuk dikaitkan dengan doa-doa. Yang pertama, bagaimana dengan doa yang cukup panjang, tapi kita kan tidak bisa dengan bahasa Arabnya. Itu kita mesti tidak bisa membaca begitu panjang. Bisa kita membaca teks dalam rangka berdoa setelah kita bacakan salah sunat 2 rakaat. Itu maksud banyak. Baik. Pertama Pak ya, apabila doa misalnya selesai sholat hajat tadi kita tidak hafal, atau begitu juga salat-salat sunnah yang lain. Jadi doa setelah selesai sholat malam kan ada doanya Pak. Doa selesai sholat witir kan ada doanya. Begitu tidak hafal, apakah boleh kemudian kita membaca teksnya? Jawabannya boleh. Jadi yang terpenting adalah bagaimana supaya kita bisa memahami kandungan dari doa tersebut. Kalau misalnya saya mau bahasa Indonesia saja, boleh tidak? Boleh, tapi lebih baik dalam bahasa Arab. Karena kata ulama kita, misalnya Imam Malik, dalam doa itu bisa jadi ada sir, ada rahasia pemilihan kata-kata dan begitu juga pemilihan bilangan tertentu yang kita tidak ketahui. Sama misalnya selesai salat, subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Kalau dalam mazhab Malikiyah, ya mesti sesuai dengan jumlah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambah. Kecuali kalau bilangan itu memang terdapat juga di hadis lain. Kan ada hadis 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar. Ada juga 25, 25, 25. Ada 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, tapi Allahu akbarnya 30. Boleh tidak? Semua boleh. Tapi jangan di luar dari itu. Beliau mengatakan bahwa dalam pemilihan kosakata dan bilangan itu boleh jadi ada rahasia. Dan seperti yang misalnya terdapat di hadis Pak, Nabi pernah ajari seorang sahabat untuk membaca doa kalau mau tidur. Doa yang panjang lakukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Nah, di antara kutipan doa itu ada kalimat yang berbunyi begini: wa amantu binabiyyika allazi arsalta. Itu ada kutipannya. Wa amantu binabiyyika allazi arsalta. Dan saya beriman kepada nabi yang telah Engkau utus. Terus sahabat itu ulangi doa yang diajarkan Nabi, tapi dia ganti kata nabi dengan kata rasul. Disebutkan wa amantu bi rasulika allazi arsalta.
dan saya beriman kepada Rasul yang kau utus. Dan Nabi teguh, tidak. Saya tidak katakan wa amantu bi rasulika, yang saya sebut wa amantu bi nabiyyika. Nah itu dasarnya. Jadi lebih baik kita baca teksnya, tapi tetap dalam bahasa Arab daripada misalnya kita tidak menghafal yang maknanya saja dalam bahasa Indonesia, karena adanya kemungkinan rahasia-rahasia yang terdapat dalam pemilihan kosakata. Nah, karena kalau diterjemahkan yang namanya satu bahasa itu tidak bisa memuat semua makna yang terdapat dalam kata yang ada di bahasanya. Jadi silakan dibaca saja teks Arab. Mungkin begini. Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana caranya supaya hati kita ikhlas melaksanakan ibadah seperti sholat malam, membaca surah Al-Waqiah dan sebagainya, bukan karena ingin mendapatkan keutamaan dari sholat tahajud dan baca Al-Waqiah, seperti salah satunya mungkin yang kita salah keutamaan sholat tahajud itu melesatnya karir. Bagaimana supaya hati kita ikhlas untuk menjalani ibadah tersebut, bukan karena yang ingin untuk mendapatkan apa yang ada di dunia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jelaskan dulu. Ikhlas itu ada 3 levelnya. Ini ikhlas semua ini Pak ya, ikhlas semua. Tapi levelnya 3. Ikhlas yang paling tinggi yaitu mereka yang melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada yang lain, ridha Allah saja. Ibtiqa mardhatillah. Jadi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mau dapat pahala, ya, bukan mau mendapatkan keuntungan dunia dan sebagainya. Pokoknya ridha Allah saja. Ini ikhlas yang paling tinggi. Tapi ini adalah tingkatan para nabi-nabi, para rasul, para aulia, wali-wali Allah, muqarrabin, mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bawahnya itu ada level 2-nya ikhlas. Tapi ini masih ikhlas juga. Yaitu mereka yang beribadah selain ingin mendapatkan ridha Allah, juga ingin mendapatkan imbalan di akhirat. Jadi jangan dianggap itu tidak ikhlas, ikhlas itu. Nabi kan ajari kita doa yang biasa dibaca pada bulan Ramadan itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa diajarkan kepada kita. Ya Allah, sungguh kami meminta kepada apa yang diminta, ridhaka wal jannah, minta ridhamu dan surga. Jadi bukan cuma ridha yang diminta, tapi juga meminta surga. Apakah orang yang beribadah karena ingin masuk surga itu kemudian tidak ikhlas? Oh, ikhlas juga. Meskipun ikhlasnya berada di level yang kedua. Dan sahabat-sahabat Nabi itu sering sekali menjumpai Nabi, bertanya kepada Nabi, apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah supaya kami masuk surga? Jadi mereka juga mau sekali masuk surga. Beberapa sahabat menemui Nabi lalu bertanya, kalau saya melakukan amalan ini ya Rasulullah, amalan ini ya Rasulullah, apa sudah cukup bagi saya untuk masuk surga? Oh, sudah cukup. Ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya cuma jaga salat 5 waktu, ya, jadi salat yang saya kerjakan cuma salat 5 waktu, tidak salat sunnah saya Rasulullah. Kemudian saya puasa cuma puasa Ramadan saja, tidak puasa-puasa lain, yang puasa Ramadan saja. Tapi selain yang 2 itu, ahlaltul halala wa haramtul haram. Yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan. Apakah dengan 4 hal itu sudah cukup membuat saya masuk surga? Kata Nabi, sudah cukup. Jadi sahabat-sahabat Nabi pun
ternyata juga ingin sekali masuk surga. Dan Nabi motivasi kita semua umatnya. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus fa innaha a'lal jinan. Dan Nabi, kalau kalian berdoa kepada Allah, doanya jangan tanggung-tanggung ya. Langsung minta surga firdaus. Karena firdaus itu surga yang tertinggi tempatnya. Jadi kita minta, ya Allah, masukkan saya ke surga firdaus yang paling bawah saja, yang penting masuk surga ya Allah. Tapi kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Fasalul firdaus, minta firdaus, minta surga firdaus. Fa inna 'alal jannah, karena itu surga yang tertinggi. Jadi ini ikhlas level 2. Level 3 ini masih ikhlas juga ini, tapi levelnya level 3, yaitu mereka yang beribadah selain mengharapkan ridha Allah, mengharapkan imbalan di akhirat, masuk surga dan masuk neraka, dia juga mengharapkan imbalan di dunia. Itu masih ikhlas ya. Kalau orang ibadah mengharapkan imbalan di dunia, tapi yang memang dijanjikan dari ibadah itu. Dan Nabi sampaikan bahwa alaikum biqiyamil lail, jagalah salat malam. Salat malam itu da'us salihin, cirinya orang-orang yang saleh. Cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, mensucikan dosa-dosa, ya, menghilangkan penyakit. Misalnya ada orang sakit, rajin salat malam. Nah, rajin sekali salat malam. Saya mau sembuh dari penyakit ini. Berarti dia ingin mendapatkan imbalan di. Ada orang rajin salat duha. Nah, rajin sekali salat duha. Katanya Ustaz, salat duha itu bisa melapangkan rezeki. Ya, dan dalam hadis kursi itu Allah berfirman, irkali 4 rakaat di awalin nahar, salatlah untuk saya 4 rakaat di awal hari, salat duha. Akfika akhir, saya cukupi kebutuhanmu sampai akhir hari itu berakhir. Dengan doa yang diajarkan oleh ulama kita selesai salat duha, ya, di antaranya itu ada penggalannya, Allahumma in kana rizqi fis sama fanzil, ya Allah, kalau rezekiku di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'khrijhu, kalau di dalam bumi keluarkan. Apakah tidak boleh kita melakukan ibadah karena mengharapkan imbalan dunia dari Allah? Boleh. Jadi yang tidak ikhlas itu yang bagaimana? Yang tidak ikhlas itu yang melakukan ibadah dan dia mengharapkan imbalan bukan dari Allah. Itu yang tidak ikhlas. Ada orang keliling masjid, dari masjid ke masjid, keliling salat subuh Pak, dari masjid ke masjid. Apa tujuannya sampai dia keliling dari masjid ke masjid untuk salat subuh itu? Tujuannya untuk mendapatkan suara supaya dipilih nanti dalam pemilihan anggota dewan. Wah, ini yang tidak ikhlas. Karena dia mengharapkan imbalan dari manusia, bukan mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa itu orang ibadah mengharapkan imbalan di akhirat, imbalan di dunia. Tapi kalau tentu kita ingin menaikkan derajat kita, ya, kalau bisa sampai derajat tertinggi, keikhlasan tertinggi, semata-mata beribadah hanya karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya supaya sampai derajat yang tertinggi itu? Ibadah itu kan ada level-level, ada suluk, ada jalannya yang mesti kita tempuh. Kalau mau tingkat yang paling tinggi, ya kita mesti sampai pada martabat tingkatan ihsan namanya. Ihsan. Ada hadis panjang Pak, itu riwayat Muslim. Yang dari hadis itu kemudian ulama membagi sistematika ajaran agama. Ada masalah Islam, masalah fikih dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian ada masalah keimanan dibahas dalam ilmu tauhid dan ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seperti melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak bisa seperti itu, yakinlah Allah yang melihat. Itu martabat ihsan. Itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi seseorang itu bisa rajin beribadah, bisa dia rajin beribadah hanya dengan belajar fikih. Bisa rajin ibadah dengan belajar fikih. Tapi ibadahnya tidak bisa terangkat sampai kepada tingkat ihsan. Kalau kita ingin sampai ke tingkat ihsan, maka ilmunya ilmu tasawuf.
ilmu tentang akhlak, ilmu tentang hak. Kalau fikih hanya akan bisa membuat kita untuk rajin memperbanyak ibadah, tapi tidak bisa meningkatkan level ibadah itu sampai kepada tingkat ihsan. Jadi caranya, kalau ditanya caranya gimana supaya sampai tingkat yang tertinggi, ya kita mesti mencapai martabat ihsan, dan itu caranya melalui ilmu tersebut, bukan hanya sebatas ilmu fikih saja. Barangkali wallahu a'lam. Saya Yang pertama Ustaz, mengenai doa kunut. Ini bukan mengenai kunut atau tidak, mengenai apakah mengangkat tangan pada saat kunut itu apakah termasuk dalam menambah gerakan sholat atau menambah gerakan yang dasarnya kan sholat sudah ada ini rukunnya, kemudian termasuk mengaminkannya apakah ini. Kemudian yang kedua mengenai doa di sujud terakhir dan sebelum salam, apakah itu juga termasuk doa atau waktu mustajab ya, atau bagaimana? Kemudian apakah kalau memang ini, apakah di sujud terakhir atau di sebelum salam itu memang kalau memang ada hajat khusus, apakah bisa memang harus berbahasa Arab? Ya, sekian. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama tentang kunut ya. Kunut itu ada 3 macam. Yang pertama kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika ada nazilah, ada satu malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Hampir semua ulama menyepakati itu. Yang berbeda ulama hanya tempatnya di mana. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, kunut nazilah tempatnya hanya pada salat jahriyah, salat maghrib, isya, dan subuh. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah termasuk di salat zuhur dan di salat asar juga ada kunut nazilah. Bedanya mazhab Hanabilah dengan Syafi'i, kalau mazhab Hanabilah kunut nazilah tidak ada di salat Jumat karena doanya sudah dibaca di khutbah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk dalam salat Jumat juga disyariatkan kunut nazilah. Kunut yang kedua kunut witir. Ulama pendapat bahwa disunahkan untuk kunut witir, disyariatkan. Dan hadisnya diantaranya dari cucunya Nabi Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witr." Rasulullah mengajari saya bacaan yang dibaca dalam kunut witir. Cuma ulama beda pendapat lagi dari segi tempatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kunut witir itu hanya dilakukan pada separuh akhir Ramadan saja. Di bulan Ramadan itu kalau sudah masuk pertengahan kunut itu masih. Tapi kalau mazhab Hanafiyah tidak. Setiap malam, pokoknya setiap witir disunahkan untuk kunut. Itu dalam mazhab Hanafi. Yang ketiga kunut subuh. Kunut subuh disepakati ulama pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kemudian berkelanjutan atau tidak? Nah, ini yang berbeda. Mayoritas ulama berpendapat tidak lagi dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab Syafi'i mengatakan tetap Rasulullah SAW melakukan kunut subuh. Di antaranya terdapat di dalam Jami' Tabrani dan juga di Sahih Ibnu Hibban. Namun hadisnya dinilai lemah oleh ulama kita yang tidak mengamalkan. Tapi ada hadis dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Anas ditanya, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah SAW itu kunut? Maka beliau menjawab, na'am. Ya, beliau kunut. Ba'da ruku' yasira. Setelah ruku' yasir.
dalam waktu yang tidak lama. Nah, ini yang ulama berbeda, apa maksudnya yasir? Ada ulama yang memahami pernah Nabi kunut dalam salat subuh, tapi tidak lama Nabi lakukan itu 1 bulan saja. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Maksudnya kunutnya tidak lama. Kunut terus, cuma tidak lama berdiri untuk kunut. Kunut itu doa. Kunut itu doa. Nah, ketika orang berdoa maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Disunahkan mengangkat kedua. Termasuk pada saat berdoa kunut dalam salat. Sehingga mengangkat kedua tangan pada saat kunut tidak termasuk menambah gerakan di luar dari gerakan salat. Bahkan itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi sekali lagi tidak disepakati semua ulama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah disunahkan berdoa pada sujud yang terakhir? Kalau hadis yang saya baca, wallahu a'lam, hadisnya itu tidak menyebut kata-kata terakhir. Hadisnya itu ya sujud. Aqrabu ma yakunu bihil 'abdu ila Allah wa huwa fis sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika dia sujud. Masih juga agak heran, seringnya disebut itu sujud terakhir, sujud terakhir. Tapi di hadis itu hanya disebut sujud. Sedekat-dekatnya hamba itu kepada Allah ketika dia sujud. Itu Nabi sampaikan. Ulama kita menjelaskan, Nabi memahami itu dari ayat Al-Quran. Ayatnya yang mana? Ayat terakhir surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq Allah berfirman, wasjud waqtari. Wasjud waqtari. Sujud dan mendekatlah. Maka Nabi memahami berarti orang itu kalau sujud dia dekat kepada Allah. Maka posisi yang paling dekat kepada Allah dalam salat itu ketika sujud. Nah, lalu Nabi perintahkan fa'aksir doa, diperbanyak doamu dalam sujud. Di riwayat yang lain disebut fajtahidu fi doa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba. Besar sekali kemungkinannya doamu itu diterima. Jadi memperbanyak dan sungguh-sungguh berlaku di semua sujud dalam salat. Bukan hanya pada sujud yang terakhir, tapi di semua sujud. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa sujudnya Nabi itu qariban 'ala sawa, itu hampir sama lamanya. Tidak ada riwayat yang menyebut sujud terakhir jauh lebih panjang daripada sujud-sujud yang lain. Qariban, hampir sama itu. Terus yang kedua, sebelum salam. Nah, itu banyak doa-doa yang Nabi ajarkan. Misalnya kalau di Sahih Muslim, idza tasahhada ahadukum, kalau seseorang sudah selesai tasahud sebelum salam, falyasta'id billah min arba. Hendaklah ia berlindung kepala dari 4 hal dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan dajjal. Ada doa lain yang sangat sering Nabi baca, kata Aisyah istrinya Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Itu sering Nabi baca. Saya berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Karena Nabi ditanya oleh Aisyah, kenapa sering sekali baca doa itu ya Rasulullah? Tapi karena orang itu sudah punya hutang banyak dosanya biasanya. Sudah banyak hutangnya. Dosa apa? 2 yang paling banyak. Dosa berdusta dan dosa janji tidak dipenuhi. Banyak Nabi sering baca. Jadi silakan memperbanyak. Nah, pertanyaannya tadi, bisa tidak menggunakan bahasa Arab? Kalau diucapkan dengan lisan tidak boleh. Kalau diucapkan dengan lisan. Kalau di dalam hati boleh. Bagaimana kalau pakai bahasa Arab doanya? Nah, dilihat dulu. Kalau yang surat, jelaskan boleh. Surat itu ada asar, ada riwayat. Kalau yang tidak maksurat, ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi bukan persoalan bahasa saja, isinya juga. Kalau isi doa itu adalah permintaan yang hanya Allah yang bisa mewujudkan saja, hanya boleh ditujukan kepada Allah, boleh dibaca. Meskipun tidak pernah disebut doa itu dibaca oleh Nabi SAW misalnya dalam sujud. Tapi kalau permintaan yang bisa diminta ke makhluk, tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Kalau permintaan yang boleh diminta ke makhluk, seperti apa itu misalnya? Contoh baik, pakai bahasa Arab ini. Allahumma a'tini sayyaratan jadidatan. Tak boleh itu. Ya, sujudnya sujud atau ayatnya.
Allahumma atini sayyaratan jadidatan. Ya Allah, beri saya mobil yang baru. Tidak boleh. Karena kita bisa minta mobil sama orang, kasihkan dulu mobil lah. Bisa. Kalau di kitab fikih itu yang dicontohkan, tidak boleh kita berdoa dalam sujud atau sebelum salam itu dengan dijahatkan, diucapkan Allahumma zawwijni bi fulana. Ya Allah, kawinkan saya dengan perempuan ini. Tidak boleh. Ya, tapi kalau yang memang hak mutlaknya Allah, misalnya kita meminta rezeki, Allahumma rzuqni, Allahumma support, minta hidayah itu hak mutlak, maka itu diperbolehkan. Saya kira itu Allah. Itu cukup ya malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.